Film horor saat ini bisa menyita perhatian hampir 10 juta pasang mata. Nah, ini berikut kita lihat deretan film horor yang terlaris yang dihimpun Kata Data. Kita lihat ya, berikut ini ada film KKN di Desa Penari contohnya. Berikut ini ya, yang mampu menjual tiket sebanyak 9,23 juta. Wow. Banyak banget. Selanjutnya ada film Pengabdi Setan nih dengan total penonton 4,21 juta. Wow, nah ada juga Susana Bernafas dalam Kubur ya dengan total 3,34 juta penonton. Nah, berikutnya Pengabdi Setan 2 dengan total 3 juta penonton. Nah, kemudian ada disusul Danur juga ya, Danur 1 yang juga ada 2,74 penonton dan Danur 2 yang menjual tiket sebanyak 2,57 juta. Wah, itu tadi beberapa deretan film yang film horor ternyata punya banyak versi tersendiri Daya ya. tarik sendiri begitu ya, bagi pecinta Orang film. seneng berarti ya di Ditakut-takutin ya. Tapi lebih dari itu, karena memang ternyata film-film horor pun sekarang bisa juga disematkan dengan pesan-pesan moral, saran makna gitu ya. Ya. Nah, tapi tentunya nggak mudah nih untuk para sineas gitu untuk bisa membuat jutaan orang rela datang ke bioskop Betul gitu banget. ya. Apalagi harus antri berjam-jam gitu ya, Bung ya. Benar. Effort tersebut pasti dilakukan demi film yang tentunya berkualitas. Betul Tapi nih, banget. Didis dan juga pemirsa di balik film berkualitas tentunya ada tim yang hebat. Nah, kalau gitu langsung aja kami akan ajak Anda untuk ngobrol bersama salah satu orang yang bertanggung jawab atas teror di film horor yang bergentayangan di bioskop Indonesia ini. Ada Mas Joko Anwar yang sudah bergabung secara virtual. Halo, selamat pagi Mas Joko. Selamat pagi. Halo apa Mas kabar? Joko, apa kabar? Mas Joko, makasih banyak loh udah mau bergabung bersama kami di obrolan pagi. Dan selamat juga nih Mas Joko Terima kasih atas sudah diundang. film yang sempat meledak juga nih. Iya. Kemarin saya juga habis nonton Mas Joko sampai sekarang H+3 masih kepikiran sama ending filmnya. Tapi ini bukan pertama loh, lagi-lagi film besutan Mas Joko ini meledak di pasaran gitu ya. Iya, betul Gimana sekali. nih tanggapannya Mas Joko? Tanggapannya memang film horor adalah genre yang sangat jadi primadona di Indonesia ya, karena memang kita sebagai bangsa sangat dekat dengan yang namanya mysticism, folklore, mitologi gitu. Jadi kalau kita bikin film horor, apalagi kalau misalnya diramu sedemikian rupa dengan cerita yang dekat dengan masyarakat, ada urgensinya, jadi orang bisa relate dan selain orang bisa mengikuti karakter dan ceritanya dan mendapatkan bahan untuk refleksi, mereka juga bisa menikmati spektakel yang ada dalam film horor karena orang Indonesia kayaknya suka tuh takut-takuti gitu ya. Tapi kira-kira apa sih Mas perbedaan film horor yang dulu gitu ya dengan yang sekarang-sekarang ada gitu? Kalau saya lihat film horor sejak tahun 2017 itu sangat jauh meningkat dari segi kualitas, baik secara teknis dan estetika penceritaannya. Kalau mungkin di awal tahun 2000-an kita kenal banyak sekali film Indonesia yang tidak dibuat dengan baik, naskahnya tidak baik, teknisnya tidak baik, hanya menjual hal-hal yang ada di luar film gitu, seolah-olah filmnya penuh dengan adegan-adegan syur gitu ya, terus menggunakan elemen-elemen sensasional yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan film itu sendiri. Tapi sejak tahun 2017 banyak sekali filmmaker Indonesia yang membuat film horor. Mungkin saatnya kita sadar pada waktu itu bahwa film horor adalah aset terbesar untuk perfilman Indonesia karena sangat populis sekali. Jadi mulai kita kerjakan dengan baik gitu, kita garap dengan baik, dipersiapkan dengan baik dan dieksekusi dengan baik pula gitu. Mas Joko, tapi pasti ada pertimbangan pasar begitu mengapa film horor dulu gitu ya lebih menonjolkan kesan sensualitas. Nah sekarang sulit nggak sih untuk merubah gelombang pasar tersebut? Sebenarnya sekarang udah nggak ada pertanyaan lagi tentang itu ya, karena film horor di Indonesia sudah dianggap sebagai genre yang sangat terhormat ya. Bahkan tahun 2020 film terbaik yang mendapatkan Piala Citra di Festival Film Indonesia adalah film horor, yaitu Perempuan Tanah Jahanam. Jadi bahkan yang dikirim untuk mewakili Indonesia untuk ke Academy Awards Oscar juga film horor, Perempuan Tanah Jahanam. Jadi zaman sekarang udah nggak ada pertanyaan lagi sih di masyarakat bahwa film horor itu adalah genre yang terhormat gitu. Demikian juga dengan international audience, film Indonesia sekarang sangat dicari horornya di penonton internasional ya. Banyak film Indonesia yang bukan saja mampu menembus festival-festival yang bergengsi seperti Fantastic Fest, Bucon dan sebagainya.
di seluruh dunia ini memang susah banget masuk ke festival-festival tersebut, tapi banyak juga film Indonesia horor yang memang ditayangkan secara komersial di bioskop dunia, seperti misalnya Pengabdi Setan pada waktu itu menembus 42 negara ditayangkan secara teatrikal, maksudnya di bioskop, dan bahkan di beberapa negara mampu menduduki tangga box office gitu. Pengabdi Setan pada saat itu masuk ke 5 besar di banyak negara, bahkan sampai Meksiko. Demikian juga dengan Pengabdi Setan 2 dan Perempuan Tanah Jahanam. Jadi kalau pertanyaan bisa apa enggak kita mengubah pola pikir masyarakat, persepsi masyarakat tentang film horor Indonesia sudah terubah sejak beberapa tahun yang lalu sih. Sudah jadi genre yang sangat terhormat, bahkan filmmaker yang biasanya membuat film drama, film-film bahkan film art house sekarang sudah bergerak untuk membuat film horor gitu, film horor Indonesia. Nah, yang saat ini nih yang sedang tayang juga mencita banyak perhatian masyarakat ya adalah film Siksa Kubur yang sempat menuai kontroversi juga begitu Mas Joko. Bagaimana Anda tanggapinya? Kalau film Siksa Kubur kebetulan nggak ada kontroversinya, mungkin film lain. Kalau film Siksa Kubur dari awal memang nggak ada kontroversi sih. Tapi secara pesan moral sih ya, bener banyak orang yang bilang habis nonton ini katanya jadi pengen taubat. Pingin taubat gitu kan. Mas Joko sempat lihat gak sih bagaimana masyarakat ini bikin reaction-reactionnya gitu di social media? Di Twitter rame banget gitu ya pada. Iya, kita lihat dan kita pantau terus, dan memang dari awal memang Siksa Kubur ini kita buat sedemikian rupa untuk pertama tentunya untuk menghibur penonton. Jadi orang masuk ke bioskop meluangkan uang dan waktu nggak sia-sia gitu ya, karena mereka mencari hiburan. Tapi setelah mereka keluar dari bioskop banyak sekali yang berpikir bahwa film ini bisa mereka jadikan bahan refleksi, bahan renungan, sehingga banyak yang bilang mau tobat. Sebenarnya tujuan kita sih nggak mau bikin orang tobat ya, karena film kan seharusnya tidak sebesar itu. Tapi buktinya dampaknya ke situ loh Mas Joko, which is good gitu loh Mas. Tapi keren sih Mas, saya sapu itu filmnya keren juga. Nggak, Didi sudah nonton ya? Kalau saya belum sempat, jangan spoiler ya. Tapi ini saya dengar dari Didis nih, Mas Joko. Kalau ternyata bahkan filmnya boleh dibilang ini akhirnya multitafsir gitu. Jadi dibiarkan penonton yang menjawab mana sendiri. Benar demikian, memang itu menjadi salah satu tujuan. Betul, jadi ketika kita membuat film ini, kalau kita ngomong soal agama, kepercayaan, iman, kan kita nggak boleh judgmental karena kita bukan film ceramah gitu. Jadi dalam membuat ceritanya, kita juga bikin sedemikian rupa sehingga nanti ketika orang nonton, kesimpulan dari filmnya itu terserah kepada penonton. Jadi multitafsir, penonton bisa mengambil ending buat mereka sendiri gitu. Jadi kita anggap penonton adalah penonton yang cerdas, jadi mereka bisa berpikir sendiri. Dan bagi saya ini adalah salah satu kenikmatan dari menonton film, ketika kita beli tiket, terus uangnya itu bukan cuma dirasakan ketika kita menonton film di bioskop, tapi lama setelah kita keluar dari bioskop. Kalau kata Mbak Didis tadi masih kepikiran 3 hari, masih dibicarakan, didiskusikan, itu tapi sebenarnya kenikmatan menonton sih. Tapi jangan ada kelanjutannya nih Mas Joko, ada nggak kelanjutannya? Belum bisa dibilang. Kita tunggu loh kalau ternyata ada. Ya, siapa tahu ada nih. Makasih banyak Mas Joko, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lain waktu. Mudah-mudahan sukses terus. Terima kasih banyak. Kalau saya sih nunggu yang superhero-nya. Ya benar-benar. Makasih banyak Mas Joko, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mas Joko.